Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas dan menjelaskan materi yang keempat atau modul yang keempat dari buku Most Study Guide for Microsoft Word 2010, yaitu Including Illustration and Graphic in a Document, atau cara memasukkan ilustrasi dan grafik dalam dokumen. Kita langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu Insert and Format Picture in a Document. Pada bagian yang pertama ini kita disuruh untuk menyisipkan gambar dari file atau to insert a picture from file. Caranya kita tap insert dan pada group illustration kita klik picture. Lalu kita klik gambar yang ingin kita masukkan. Misalnya saya ingin memasukkan gambar yang ini. Dan di sini juga pada list insert terdapat link to file dan insert and link. Namun di sini saya ingin memasukkannya saja langsung, jadi saya mengklik insert. Nah, seperti itu. Selanjutnya, to change the picture compression setting atau untuk mengubah pengaturan kompresi gambar. Caranya pada picture tools dan tab format, dan pada adjust group kita klik compress picture. Dan di sini terdapat apply only to this picture dan delete crop areas of picture dan klik OK. Jadi itu cara untuk mengubah pengaturan kompresi gambar. Next, to capture and insert a screen clipping atau untuk menangkap dan memasukkan clipping layar. Misalnya saya ingin memasukkan gambar layar yang ini. Caranya kita tap insert, kita kembali lagi ke dokumen dan kita tap insert, dan pada group illustration kita klik screenshot, lalu langsung kita klik screen clipping. Maka tampilan gambar layarnya akan seperti ini. Tinggal kita mendrag bagian yang ingin kita masukkan. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi itulah cara untuk menangkap dan memasukkan clipping layar. Selanjutnya, to change the size and or shape of a selected picture atau untuk mengubah ukuran atau bentuk gambar yang dipilih. Di sini terdapat dua cara untuk mengubah ukuran atau bentuk gambar. Cara yang pertama yaitu kita klik pada gambar. Nah, di sini kita bisa langsung menambah tinggi, mendrag tinggi dan lebarnya gambar yang ingin kita ubah ukurannya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, di sini setelah kita mengklik gambar, di sini pada group size terdapat height dan width atau tinggi dan lebar yang bisa kita atur. Seperti ini, kita bisa lihat. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, to move a picture atau untuk memindahkan gambar. Caranya kita klik gambar dan tab format, pada tab format juga pada group arrange. Di sini kita klik position. Nah, di sini kita bisa memindahkan gambar ke samping kiri, ke samping kiri atas, samping kanan atas, ke tengah, dan masih banyak lagi sesuai kebutuhan dan keinginan kita. Lanjut, to copy a picture to a new location atau untuk menyalin gambar ke lokasi baru. Caranya kita klik gambar seperti ini dan kita tekan Ctrl, lalu kita drag gambarnya. Nah, maka di sini sudah berhasil menyalin gambar ke lokasi yang baru. Kita bisa lihat gambarnya sudah ada dua. Kembalikan lagi. Selanjutnya, to apply artistic effect to a selected picture atau untuk menerapkan efek artistik pada gambar yang dipilih. Caranya kita tap format seperti ini dan pada adjust group kita klik artistic effect. Nah, di sini terdapat macam-macam efek artistik yang bisa kita gunakan sesuai keinginan kita. Tinggal mengkliknya saja. Selanjutnya,
apply a style to a selected picture, atau untuk menerapkan gaya ke gambar. Caranya pada tab format seperti ini, dan pada group picture di sini terdapat style gambar yang bisa kita gunakan sesuai juga kebutuhan dan keinginan kita. Tinggal kita mengkliknya saja. Jadi seperti itu. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu insert and format shapes, word art and smart art. Nah, pada bagian yang kedua ini pertama kita disuruh untuk membuka kanvas gambar atau to open a drawing canvas. Caranya kita tap insert, dan pada group illustration di sini kita klik shapes dan kita klik lagi new drawing canvas. Nah, seperti ini maka kita sudah berhasil membuka kanvas gambar. Selanjutnya untuk mengubah bentuk standar atau to draw standard shape. Caranya sama, kita tap insert lagi dan pada illustration group kita klik shapes. Lalu di sini kita pilih bentuk yang ingin kita masukkan. Misalnya saya ingin memasukkan bentuk yang ini. Tinggal kita mendrag bentuknya. Nah, seperti itu. Lanjut to add text to a selected shape, atau untuk memasukkan teks ke dalam bentuk yang sudah kita pilih. Caranya kita langsung klik saja pada gambar seperti ini dan langsung kita ketik kata yang ingin kita masukkan seperti ini. Misalnya saya ingin masukkan nama saya. Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkan teks ke dalam bentuk yang sudah kita pilih. Kita lanjut to customize a selected shape, atau untuk menyesuaikan bentuk yang dipilih. Caranya kita tap bentuk yang sudah kita pilih tadi, dan pada tab format dan pada group insert shape di sini kita pilih edit shapes dan kita klik edit points. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan bentuk yang ingin kita buat seperti ini, tinggal kita mendragnya saja. Kita lanjut lagi to change a selected shape to another shape, atau untuk mengubah bentuk yang dipilih ke bentuk yang lain. Di sini pada tab format sama, pada tab format dan group insert shapes kita klik lagi edit shapes dan kita klik change shape. Nah, di sini kita bisa rubah kembali bentuk yang sudah kita buat tadi. Misalnya saya ingin mengubah bentuknya ke bentuk yang bulat. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lanjut to format a selected shape, atau untuk memformat bentuk yang dipilih. Caranya kita klik gambar, kita klik bentuk, maksud saya bentuk yang sudah kita pilih. Dan pada tab format kita bisa ubah formatnya seperti ini. Dan juga di sini terdapat shape fill yang berfungsi untuk merubah warna dari bentuk yang sudah kita pilih, dan shape outline yang berfungsi untuk merubah garis luar pada bentuk yang sudah kita pilih, dan shape effect yang berguna untuk merubah efek pada bentuk yang sudah kita pilih. Selanjutnya to format text attached to a selected shape, atau untuk memformat teks yang dilampirkan ke bentuk yang dipilih. Caranya setelah kita mengklik bentuknya, di sini pada grup word art style juga terdapat format yang bisa kita rubah seperti ini, dan juga ada yang namanya text fill, text outline, dan text effect. Nah, text fill di sini berguna untuk merubah warna dari teks yang sudah kita pilih. Text outline berguna untuk merubah garis luar dari teks yang sudah kita pilih, dan sama text effect juga berguna untuk merubah efek yang sudah kita pilih, efek pada teks yang sudah kita pilih. Selanjutnya to stack multiple shape, atau untuk menumpuk berbagai bentuk. Nah, caranya kita langsung saja buat bentuk yang ingin kita tumpukan ke bentuk yang sudah dipilih dengan cara memilih bentuknya secara langsung seperti ini dan langsung kita mendragnya. Nah, di sini tinggal kita tumpukan seperti ini.
maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita sudah berhasil menumpuk berbagai bentuk. Selanjutnya, to change the stacking order of multiple shapes, atau untuk mengubah urutan tumpukan pada gambar. Nah, caranya pada tab format dan pada group arrange, di sini terdapat bring forward, send backward yang berguna untuk mengubah urutan tumpukan pada gambar. Misalnya seperti ini, saya ingin merubah urutan tumpukan pada bentuk yang warna hitam ini. Kita bisa lihat dia sudah di urutan yang kedua. Saya ingin merubah bentuk yang warna putih ini ke urutan yang kedua juga. Nah, seperti itu. Jadi itu cara untuk mengubah urutan tumpukan pada gambar. Selanjutnya, to insert a word art object, atau untuk menyisipkan objek word art. Caranya, tunggu saya ke halaman berikutnya dulu. Caranya kita tap insert dan pada grup teks di sini kita klik word art. Nah, di sini terdapat macam-macam word art yang bisa kita gunakan. Tinggal masukkan teks yang kita ingin buat word art. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa merubah teks yang kita ketik ataupun yang sudah ada menjadi word art. Caranya misalnya saya ingin mengetik nama saya. Nah, jika ingin mengubahnya ke word art, tinggal kita blok saja dan tap insert, lalu pada grup teks kita klik word art. Tinggal kita pilih word art mana yang ingin kita terapkan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, to format the background of a selected word art object, atau untuk memformat latar belakang objek word art yang dipilih. Caranya kita klik word art yang sudah kita buat, lalu pada seperti ini, lalu pada tab format. Di sini terdapat shape style dan juga macam-macam format yang bisa kita gunakan untuk mengubah latar belakang word art yang sudah kita buat tadi. Caranya seperti ini. Misalnya latar belakangnya saya ingin menggunakan warna ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini juga terdapat shape fill, shape outline, dan shape effect yang berguna untuk merubah warna dari background yang sudah kita buat tadi, juga merubah garis luar pada background dan menerapkan efeknya. Selanjutnya, to format the text of a selected word art object, atau untuk memformat teks dari objek word art yang dipilih. Caranya sama, setelah kita mengklik misalnya ini kata ini, misalnya word art yang ini, setelah kita mengkliknya dan pada tab format, di sini ada yang namanya group word art style. Nah, stylist. Di sini terdapat macam-macam format yang bisa kita terapkan pada teks word art. Misalnya, nah seperti ini. Selanjutnya juga ada yang namanya text fill yang berfungsi untuk merubah warna dari teks yang sudah kita buat tadi, dan text outline yang berfungsi untuk merubah garis luar pada teks yang sudah kita buat, dan text effect yang berfungsi untuk merubah efek pada teks yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu insert and format clip art. Nah, tunggu saya akan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, yang pertama yaitu untuk mencari dan memasukkan objek clip art, atau to locate and insert a clip art object. Caranya kita tap insert
Dan pada grup illustration di sini kita klik clip art. Nah, di sini kita pilih clip art yang ingin kita masukkan. Misalnya saya ingin memasukkan clip art yang ini. Nah, tinggal mengkliknya saja. Selanjutnya, untuk menyimpan sementara gambar clip art di papan klip Microsoft Office. Caranya kita klik anak panah yang ada pada gambar clip art yang sudah kita pilih dan kita klik copy. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada gambar clip art yang sudah kita masukkan tadi dan kita klik save as picture. Nah, di sini tinggal kita pilih folder mana yang ingin kita masukkan gambar clip artnya. Misalnya folder yang ini, lalu kita beri nama. Lalu kita rubah formatnya, kita pilih maksud saya formatnya. Lalu kita klik save. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk menyimpan objek clip art di clip organizer atau to store a clip art object in the clip organizer. Caranya kita klik tombol start dan cari Microsoft Office. Nah, lalu kita klik yang Microsoft Clipboard. Nah, jadi seperti itu untuk menyimpan objek clip art di clip organizer. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang keempat atau bagian yang terakhir, yaitu apply and manipulate text box atau. Nah, pada bagian yang keempat ini, pertama kita disuruh untuk menyisipkan kotak teks yang sudah ditentukan sebelumnya, atau to insert a predefined maksud saya text box. Nah, caranya kita tap insert. Seperti ini, kita tap insert. Lalu pada grup teks kita klik text box. Nah, di sini terdapat macam-macam text box yang bisa kita gunakan. Misalnya saya ingin menggunakan text box yang ini. Tinggal kita masukkan kata yang ingin atau kalimat yang ingin kita masukkan ke dalam text box-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, to insert a custom text box atau untuk menyisipkan kotak teks custom. Caranya kita tap insert dan pada grup teks kita klik text box. Lalu kita klik draw text box. Nah, di sini kita bisa menyisipkan kotak teks custom yang artinya bisa kita buat sendiri. Seperti ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita lanjut lagi. Untuk menyalin kotak teks ke lokasi yang baru. Caranya kita klik text box dan kita tekan tombol kontrol pada keyboard. Lalu kita drag text box-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah berhasil menyalin teks ke text box, maksud saya ke lokasi yang baru. Kita lanjut untuk memasukkan teks ke dalam kotak teks. Caranya tinggal kita ketikkan text box, tinggal kita ketikkan teks atau kalimat yang ingin kita masukkan ke dalam text box. Seperti ini. Lalu kita blok dan kita masukkan ke dalam text box. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat teksnya sudah masuk ke dalam text box. Kita lanjut lagi. To link text boxes so that flows from one text box to, atau untuk menautkan kotak teks sehingga teks mengalir dari satu kotak teks ke kotak teks yang lain. Caranya di sini kita klik text box-nya seperti ini. Lalu kita tab format dan pada grup teks di sini kita klik create link seperti itu. To save a selected text box as a building blocks, atau untuk menyimpan kotak teks yang dipilih sebagai blok bangunan. Caranya kita klik text box seperti ini dan kita tap insert, lalu pada grup teks kita klik text box dan kita klik save selection to text box gallery. Jadi seperti itu tutorial tentang materi yang keempat atau modul yang keempat.
Semoga video ini bermanfaat.